coba. Terang. Saya. Ada sih buang. Ah, udah ada. Kalau Pak minta salah satu dari kalian akan maju, satu orang, satu pun boleh. Silakan maju. Mari, satu orang. Oke. Kita selanjutnya. Apa yang kita baca? Tempat ibadah. Tuhan, ya. Gereja kata Anselma tadi itu adalah bangunan gereja, tempat ibadah. Ada lain? Pendapat lain? Apa itu gereja? Ayo, apa gereja? Tempat ibadah. Udah bilang sama saya tempat ibadah, bangunannya, oke. Apa lagi? Tempat kita menghapuskan dosa. Tempat menghapuskan dosa kata si Caesar, oke. Ya? Lagi? Oke. Tempat kita menghapus. Gereja bukan hanya bangunan itu aja. Kenapa di layanin aku? Apa? Nah, kita inilah gereja. Umat Allah ini semua gereja. You dan ini gereja. Kita semua gereja. Jadi gereja itu bukan hanya bangunan, oke? Melainkan pribadi, orang-orang yang percaya kepada siapa? Pada Tuhan, ya. Itu gereja. Oke? Sekarang Bapak minta lagi satu orang. Paninya coba. Cari maju. Maju situ. Coba cari para rasul. Coba, apa? Nanti kayak bantu. Aku percaya. Nah di situ kok tetep belakang. Mana ada? Belakang. Aku percaya. Saya bisa. Saya bisa. Nanti kau bantu. Silakan maju. Silakan duduk kau. Lanjutkan dulu.
tahu jawabannya? Oh, jadi nggak tahu. Oke, baik. Hari ini kita melanjutkan materi kita minggu sebelumnya. Ya ini apa? Coba baca. Oke, gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu yang kita bahas dengan materi yang sama juga. Gereja Katolik, kudus, Apostolik, satu ya dulu. Oke, apa itu? Satu, Katolik, satu, kudus, Katolik itu apa itu? Disebut apa itu? Disebut? Disebut apa? Disebut? Sifat gereja. Bukan sifat Katolik, sifat gereja. Gereja apa? Gereja Katolik. Oke? Harus tahu itu. Empat sifat gereja Katolik. Satu. Kedua, kudus. Ketiga, Katolik. Empat, apostolik. Oke? Harus paham itu. Oke, jadi dalam materi hari ini, Mikael, apa yang Mikael? Apa yang kita bicara di situ sama Excel? Oke, pada materi hari ini kita diharapkan nanti ini. Baca Cesar. Baca itu. Mampu menceritakan kisah Santo Tarsisi. Oke, jadi materi hari ini mengharapkan kita semua mampu menceritakan kisah Santo Tarsisi. Ada yang sudah kenal Santo Tarsisi? Belum? Pernah ceritanya? Walah. Oke, yang kedua, siapa? Yang sendiri. Oke, yang kedua. Martir. Sini. Keluar langsung sejam semuanya sambil itu. Silakan itu. Pak, silakan Pak. Ayo lihat kamu terjemah. Nah, yang ketiga. Oke, kita diharapkan mampu memahami cara hidup umat perdana. Dan yang keempat, mampu memahami satu membaca. Oke. Tahu itu apa? Enggak? Apa itu? Cesar. Siapa tahu itu? Apa? Ya, itu link YouTube. Jadi di sini kita akan menonton dulu kisah Santo Tarsisi. Ya. Sebelum itu kita bermain dulu. Permainannya bernama Simon Montana. Sudah pernah main ini? Simon. Sudah pernah? Belum. Pernah? Belum. Oke, jadi peraturannya nanti lakukan apapun yang diucapkan Simon. Ya, lakukan apapun yang diucapkan oleh Simon. Oke, jadi semua dengarkan baik-baik, lakukan. Oke? Pada sore hari menjelang malam, Simon berjalan-jalan di keramaian kota. Di perjalanan, Simon bertemu seseorang dan Simon berkata, "Berdiri." Nah, terlambat ini, lambat kali, nggak connect kau berarti. Fokus, dengarkan. Setelah orang itu berdiri, mereka pergi berjalan sambil bernyanyi. Lagunya ialah Sakeus, orangnya pendek. Sambil bernyanyi, Simon tiba-tiba berkata, "Lompat!" Lompat. Duduk.
Ada Simon berkata. Ada Simon berkata duduk. Kenapa kayak duduk? Simon berkata keluar dari meja. Mereka melakukan perjalanan dan akhirnya Simon kembali berkata, "Jongkok." Hei, lambat sekali. Berdiri. Hei, kenapa Simon berkata berdiri? Simon berkata, jalan. Oke, Simon berkata berdiri. Simon berkata kembali ke tempat itu. Masih banyak tidak fokus. Oke, ini tahu apa ini? Barcode. Oke, ini nanti kalau pagi kan nanti bisa kalian scan di sini untuk lihat cerita Santo Tarsius. Oke, lihat kita dulu filmnya. Terus semangat, semua seorang anak pelayan altar zaman dulu kamarnya yang sekarang selalu diingat oleh gereja dan kakak mau kenalin ke adik-adik semua seorang anak pelayan altar zaman dulu kamarnya yang sekarang selalu diingat oleh gereja dan bahkan menjadi penemuan sinar di seluruh dunia. Siapakah dia? Ayo kita kenalan dengan kakak itu. Kakak Agni juga penasaran nih. Ayo kita kenalan dengan Santo Tarsius. Mengapa ada santonya, Kak? Nah, Santo berarti orang yang suci. Dan dia laki-laki. Jika dia perempuan, namanya Santa. Nah, kenapa Tarsius diberi gelar Santo dan dibilang suci? Karena Tarsius adalah anak yang hebat, yang mau berkorban demi gereja. Wah, kayaknya adik-adik dan kakak Agni semakin penasaran nih. Siapakah Tarsius itu? Ayo kita kenalan dengan Tarsius. Nah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Kakak Lester yang kembar hari ini bernama Tarsius. Dan gereja mengenalnya sebagai Santo Tarsius. Santo Tarsius berusia 10 tahun dan hidup di Italia Roma pada masa pemerintahan Kaisar Valerianus di abad ketiga. Ia adalah pelayan altar atau apolit. Pada masa itu adalah masa di mana hanya penganiayaan bagi umat Kristen, sehingga semua orang Kristen saat itu dalam melakukan perjamuan kudus bersama para imam harus sembunyi-sembunyi dari orang Romawi yang benci kepada mereka. Suatu pagi, ketika Tarsius hendak mengikuti misa di sebuah katakombe dari sebuah makam bawah tanah yang dijadikan kapel, ia mengetuk sebuah dinding batu sambil melihat sekeliling. Oke, lanjutkan. Sini ada pertanyaan dari. Jelaskan apa yang kamu amati yang kamu dapat dari video tadi. Tadi itu sudah nonton video. Jadi sekarang kita minta ini. Jelaskan apa yang kamu dapat dari video tadi. Nah, dan yang dua ini. Apa yang dapat kamu lakukan? Ya, tadi kan kita nonton tadi. Kami kita tentang apa yang kita dapat. Pertama tadi, yang kedua dari minta untuk apa yang kita lakukan setelah nonton itu tadi videonya. Oke, kita kembali ke dalam kelompok. Dengarkan nama kelompoknya. Kelompok 1 Adriel, Selma dan Gia kalian. Satu di sini, lain dua.
Yusril, Anselma, Gina Natalia. Kelompok 2, Cesar, Siti Maharani, dan Tiara Tasya. Nah, kelompok ketiga yang tertinggal, Mikael, Aldo, dan Fania. 3 di sini. Cek 2 Pak. Cek kelompok 2. Apakah? Tengah ya. Tengah. Cek. Pak, saya buku Pak. Ya. Jawab dulu yang 2 soal tadi. Ya. Lah soal nomor 1 itu seluruh. Kata nomor 1. Nah, Kosan. Nomor 2. Udah Pak, ya Pak. Semua. Udah Pak. Nomor 2. Nah, tiga soal. Silakan, cepat. Ayo. Jangan putuskan nama kelompoknya juga ya.
Apa? Santo Tarsisius. Ayo, Pak. Tarsisius. Tarsisius. Santo Tarsisius. Tarsisius, Dede. Iya, berarti apa? Perhatikan. Persis. Tarsisius. Siap? Nah, pura-pura apa? Hilang ditulisnya kan bisa. Ya, kata Apa jawabannya. pendapatmu? Katakan dia tulisnya. Kata jawabannya. Itu coba repot. Cepat-cepat. Yang bisa lagi lagi, Pak. Santo Tarsisius. Bener tadi. Santo Tarsisius. Hai. Ini bapak lagi. Ya. Mana? Apa permasalahan yang terjadi di dalam ini? Ya, apa mana tadi dia cerita tadi? Oh, itu. Kaya adanya. Aku tuh nomor telepon. Pakai. Oke, nomor satu, sudah maju. Satu orang, satu orang, satu. Oke, bacakan kasih karya-karya. Dengarkan kawanmu. Kelompok 1 nama kelompok Pascal Gina Natalia. Ya. Nomor 1, jelaskan apa yang kamu amati atau yang kamu dapat dari video tersebut. 1. Jawabannya Santo Tarsisius yang melakukan perjamuan kudus secara diam-diam di sumur di bawah tanah tempat kuburan. 2. Apa yang dapat kamu lakukan setelah belajar dari video tersebut? Nomor 2, jawabannya tidak pantang menyerah. Nomor melakukan hal dengan penuh percaya diri, harus tangguh dan menolong sesama manusia. Nomor 3, apa permasalahan yang terjadi di dalam video? Nomor 3, orang Romawi menguasai tempat itu, maka orang Katolik hanya bisa melakukan perjalanan kudus dengan tinggal di bawah tanah tempat kuburan. Suara gua dengar kami. Ulangi. Nomor 3 terakhir. Apa permasalahan yang terjadi dalam video? 3. Orang Romawi menguasai tempat itu, maka orang Katolik hanya bisa melakukan perjamuan kudus dengan diam-diam di bawah tanah tempat kuburan. Oke. Nomor 2, nomor 3. Ada yang mau kasih komentar? Enggak apa. Pas? Pas. Pas? Oke, kasih applause. Soalnya. Nama kelompok 3 ada Mikael Tania. Suaramu. 1. Siapakah Tarsisius menurut cerita di atas? Jawaban nomor 1, Santo Tarsisius adalah orang yang beriman. 2. Apa yang dimaksud dengan martiris? Martir. Orang yang rela mati demi imannya. 3. Apa kegiatan yang sering Tarsisius ikuti di gereja? Menerima hosti atau misa. Apa
kelompok 2. Semua. Ada ke sana kok. Kau itu dia. Oke. Tadi dalam video apa yang kita lihat dari video tadi? Kisah siapa tadi? Santo. Apa itu Santo? Orang suci, orang kudus itu Santo ya. Santo itu laki-laki atau perempuan? Perempuan dia gimana? Ah, oke bagus. Selain Santo Santa, apa lagi sebutan untuk orang kudus? Paus. No. Sebutannya apa lagi? Selain Santo Santo. Ada Beata dan Beato. Beato itu menuju Santo juga, laki-laki juga. Beata itu perempuan. Tanya jawab lagi. Martir. Itu juga orang-orang kudus. Oke. Apa yang disebut dengan martir? Orang yang rela mati mengorbankan nyawanya demi meninggalkan imannya. Itulah martir. Oke. Santo Tarsisius termasuk martir. Kenapa? Karena dia rela mati untuk mempertahankan imannya. Bagaimana kisah Santo Tarsisius mengorbankan nyawanya demi imannya? Bagaimana? Dalam video tadi. Dia memberi orang yang penjara. Santo Tarsisius rela membawa Gusti Maha Kudus ke penjara, ke tempat orang-orang Kristen yang ditahan di dalam kandang singa. Kandang singa, ya. Apakah Tarsisius takut? Tidak. Dia berani membawa hosti itu, mempertahankan nyawanya agar orang-orang Kristen yang di penjara dapat menerima sakramen Maha Kudus hosti. Oke? Kemana tadi dia pergi tadi? Ke Katakombe. Oke. Santo Tarsisius itu seorang apa tadi? Tuas di gereja tadi? No. Seorang sangat biasa. Apa tulisan di gereja? Pastor. No. Apa tulisan di Dia gereja? seorang apa? Penjagaan. Seorang apa dia? Misdinar. Tarsisius itu seorang misdinar. Maka setelah hari wafatnya, Santo Tarsisius diangkat menjadi pelindung para misdinar atau putra putri Allah. Ya, kapan dirayakan itu? Tanggal 15. Ya, setiap tanggal 15 September diperingati hari raya Santo Tarsisius. Oke? Oke, sekarang saya akan ambil catatannya. Nah, itu dia. Tarsisius adalah seorang pelayan altar atau katolik, ya. Remaja yang karena kecintaannya kepada sakramen Maha Kudus bersedia mengantarkan tubuh Kristus. Oke. Ada yang di sini yang tidak bangga dengan sebagai warga Katolik? Ada yang tidak bangga menjadi warga Katolik? Bangga semua? Senang semua jadi Katolik ini? Kalau mungkin cuma kita bernyanyi. Ikuti gerakannya ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3.
ayat 41 sampai 47. Pergantian dari ayat saya akan baca. Satu ayat. Ya. Itu ayat kan? Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yes. Mereka Tekun. dalam mengajar rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Oke, next. Silahkan jawab pertanyaan ini. Kelompok. Ada orang untuk 5 soal. Bagaimana cara kita sama siapakah yang berjasa menyatakan Injil Gabriel. Bagaimana cara hidup dengan pertama seperti yang dikisahkan dalam kisah 2 ayat 20. Kisah para Rasul 2. Kisah para Rasul 2 ayat 41. Ayat 41 sampai 47. Mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan membaptisnya. Setiap Apa? Setiap mana? Setiap anak. Oh. 2. Apakah cara hidup seperti itu masih ada dalam kehidupan gereja saat ini? Ya, masih. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada umat di Korintus menurut 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Ia mewartakan ia mewartakan Injil kepada umat Korintus. Baca betul tamat. 4. Apa yang membuat umat Kristen Dimanapun berada menjadi satu? Karena mereka merasa sama. sama. 5. Siapakah yang berjasa mewartakan Injil sehingga banyak orang mengimani Yesus Kristus? Rasul Paulus. Oke. Silakan tepuk tangannya temannya. Biasa. Bagaimana cara hidup jemaat pertama seperti yang disebutkan dalam kisah para rasul 2 Para Rasul 2 ayat
Nah, kedua. Apakah cara hidup seperti itu masih ada dalam Indonesia ini? Iya, ada. 3. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada umat di Korintus menurut Korintus 12 ayat 12 sampai 13? Memberikan hosti. Nomor 4. Apa yang membuat umat Kristiani dimanapun berada menjadi satu? Karena mempertahankan umat Kristiani. 5. Siapakah yang berjasa mewartawankan Injil sehingga banyak orang yang mengenali Yesus Kristus? Orang banyak. Oke, tepuk tangan. Gimana? Ayo. Bagaimana cara hidup jemaat pertama seperti yang dikisahkan dalam kisah 2 Kisah para Rasul 2. Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Katakan jawabannya. Ya iya, tapi apa yang mesti? Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 2. Apakah cara hidup seperti itu masih ada dalam kehidupan saat ini? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada umat di Korintus menurut 1 Korintus ayat 12 sampai 12. Seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu. 4. Apa yang membuat umat Kristiani dimanapun berada menjadi satu? Gereja. Siapakah yang berjasa mewartai Injil sehingga banyak orang mengimani Yesus Kristus, murid-muridnya? Oke, silakan beri tangannya. Oke. Oke, dengarkan ya. Bagaimana cara Jumat pertama seperti yang dikisahkan dalam kisah para Rasul 2 tadi? Bagaimana? Mereka apa yang mereka lakukan? Berkumpul untuk bersama, berdoa, memecahkan roti, saling berbagi. Itu yang mereka lakukan. Jumat pertama, oke? Yang kedua, apakah cara hidup seperti ini masih ada dalam kehidupan kita saat ini? Iya, ada. Masih ada ya, masih Ya, masih ada. Kalian bilang tidak, masih ada. Toh masih ada pastor sering misa, kan itu lagi roti, terus hosti. Ada. Itu yang dilakukan pastor itu meneladani yang dilakukan oleh para rasul zaman dahulu. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, di sini Bapak akan membagikan lembar refleksi diri. Nah, refleksi diri. Di sini ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab. Nah, silakan kita jawab refleksi, karena ini refleksi diri, jadi harus jawab masing-masing, tidak lagi kelompok, dan tidak ada yang kerjasama. Ya, silakan jawab masing-masing. Bagaimana refleksi diri? Silakan. Ya, hanya 4 pertanyaan ini. Oke, silakan. Pengalaman dan tantangan yang saya hadapi. Apa pengalamanmu dalam pembelajaran ini tadi? Apa tantangan yang kamu alami dalam pembelajaran ini tadi? Aman, Pak. Hah? Urusan apa yang menurutmu? Kamu juga refleksi diri.
pelajaran hari ini, tuliskan. Kalau ada tantangan, masalah yang kamu alami, tuliskan. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, perasaan yang saya rasakan. Bagaimana perasaan yang kamu lakukan dalam pelajaran hari ini? Tuliskan. Gampang-gampang. Yang nomor 3, pelajaran yang saya dapat dari peristiwa ini. Nah, pelajaran apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Dari kisah Tarsisius tadi, dari para rasulnya mungkin, bebas, ya? Terserah, jawab saja. Yang keempat, langkah yang saya lakukan agar lebih baik di kesempatan berikutnya. Siap? Silakan, maju. Tuyul. Sudah, maju. Silakan saja maju. Bikin dua kelas. Doa. Nih. Ini angka naga. Ya. Teman-teman mari berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kata Bapa yang terlihat di surga, dipujilah namanya, yang baik kita berikan, dan lagi pelajaran yang besok orang bukan membaca yang baik. Hanya dengan engkau sempurna,